Setelah diskusi panjang dan evaluasi mendalam, kami memutuskan untuk mengembalikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapan masyarakat yang menginginkan prestasi lebih baik, Sintayong bukan hanya pelatih yang kompeten. Ubur-ubur ikan lele. Wah. Kubur saja mimpi kecil. Timnas kita untuk U20 tumbang dari Iran U20. Kalah telak dan saya pikir kita kalah kelas. Ya itu harus diakui. Tapi dengan kondisi seperti ini ya memang harus dilihat PSSI, Pak Erik juga sebagai ketua umum harus bisa melihat mengevaluasi kinerja dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri. Bagaimana? Ya karena kita sudah kalah waktu kemarin di turnamen mini yang berlangsung di Sidoarjo di Jawa Timur. Bahkan dengan Yordania kita kalah, nggak bisa bikin gol. Dengan Suriah juga kita kalah telak, dan nggak bisa bikin gol. Hanya dengan tim lemah India yang kita bisa membuat apa. Jadi dari situ sudah ada gambaran. Heran kalau bukannya kita tidak respect ke Coach Indra Safri. Tapi harus kita akui, Coach Indra itu masih belum siap untuk level Asia. Karena Coach Indra Safri bagusnya itu memang melatih untuk kompetisi SEA Games dan AFF. Harus kita pahami bahwasanya level ASEAN atau Asia Tenggara dengan level Asia itu sangat jauh berbeda. Dan setelah hasil malam ini, timnas Indonesia dibantai 3-0 dengan Iran. Itu menyadarkan kita bahwasanya Coach Indra Safri memang belum bisa berada di level Asia. Kalau kita tarik lagi cerita ke belakang, bukannya timnas Indonesia U20 ini tanpa persiapan guys. Nih kalian bisa lihat, tim asuhan Coach Indra Safri ini itu udah ikut Toulon Cup, TC di Korea, TC di Jepang, TC di Jakarta, dan TC di Bali. Artinya 1 kali cup dan 4 kali TC, bayangin guys, di dalam negeri dan di luar negeri. Tapi harus kita akui bahwasanya penampilan timnas Indonesia U20 di laga perdana melawan Iran malam ini itu sangat mengecewakan kita guys. Ditonton bikin penasaran, ditonton bikin sakit kepala. Timnas Indonesia U20 dibantai Iran 3-0. Yang bikin emosi itu bukan kekalahannya, tapi permainannya. Soalnya timnas Indonesia U20 ya, udah TC kesana kesini selama kurang lebih setahun ya. Tapi kok nggak ada hasilnya. Duel sering kalah, passing sering salah, jarak antar pemain terlalu jauh, defense-nya bapuk ya, khususnya bola atas kenapa nggak ada yang mau loncat. Dimana-mana back kalau ada bola silang, bola crossing itu loncat bukan ditonton. Apakah Coach Indra Safri ini juga terkendala bahasa guys? Mana habis ini ketemunya Uzbekistan. Aduh sulit banget sih kayaknya ya. Kok bisa salah passing pertahanan bobrok. Sumpah Indonesia kayak memang gak diajari passing sama Indra Safri, tau gak? Gila pada pertandingan ini ya. Indonesia harus mengalami kekalahan di laga perdananya di Piala Asia U20. Gila pertandingan ini sangat mengecewakan, tau gak? Prabowo turun tangan setelah timnas Indonesia kalah dari timnas Iran. Perintahkan Erick Thohir panggil kembali Sintayong untuk latih timnas Indonesia U20, Indra Safri di ujung tanduk. Indonesia guncang setelah kekalahan memalukan dari Iran. Kekalahan telak dari timnas Iran dalam pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2025 membuat seluruh penggemar sepak bola Indonesia terperanjat. Harapan besar yang sebelumnya diletakkan pada timnas Indonesia untuk bisa bersaing di level tertinggi Asia, akhirnya runtuh dalam pertandingan yang sangat mengecewakan. Hasil ini bukan hanya mengguncang mental para pemain, tetapi juga mengguncang dunia sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Yang paling menjadi sorotan adalah performa tim yang jauh dari harapan, terutama di lini depan yang gagal mencetak gol. Keputusan dan strategi yang diambil oleh pelatih Indra Safri yang memimpin timnas Indonesia U20 dalam pertandingan melawan Iran banyak dipertanyakan. Dianggap sebagai pelatih yang cukup berpengalaman dengan tim muda, Indra kini menghadapi sorotan keras setelah hasil buruk tersebut. Prabowo Subianto turun tangan. Menyadari bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar untuk mengembalikan prestasi sepak bola yang terpuruk, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus penggemar sepak bola yang sangat peduli dengan perkembangan olahraga tanah air, langsung turun tangan. Dalam sebuah pertemuan darurat dengan sejumlah tokoh penting di dunia sepak bola Indonesia, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan tersebut dan menganggap langkah tegas harus diambil untuk memperbaiki keadaan. Timnas Indonesia harus segera dibangun kembali.
Kita harus segera bertindak, tidak ada waktu untuk meratapi kekalahan ini. Jika perlu, kita harus menghadirkan pelatih dengan rekam jejak yang terbukti mampu membawa perubahan besar. Saya perintahkan kepada Erick Thohir untuk segera menghubungi Shin Tae-yong dan memanggilnya kembali untuk menangani timnas Indonesia U20, tegas Prabowo. Erick Thohir diminta bertindak cepat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang selama ini dikenal dekat dengan Shin Tae-yong, langsung diberi perintah oleh Prabowo untuk memulai langkah konkret. Erick yang sudah memahami bahwa saat ini Indonesia membutuhkan pelatih berpengalaman dan berkompeten, langsung melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong. Shin sebelumnya telah membawa Indonesia ke level yang lebih baik dengan menampilkan permainan menyerang yang lebih terstruktur dan mampu meraih hasil-hasil positif di ajang internasional. Ini adalah langkah penting. Tidak ada waktu lagi untuk bertanya-tanya. Shin Tae-yong harus kembali. Kita butuh pelatih dengan pengalaman internasional untuk membangkitkan kembali semangat dan kualitas permainan tim, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Indra Safri di ujung tanduk. Di sisi lain, nasib Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 kini berada di ujung tanduk. Sebelumnya, ia dipandang sebagai sosok yang mampu membimbing timnas Indonesia U20 menuju turnamen-turnamen besar. Namun setelah kekalahan besar dari Iran, banyak pihak mulai meragukan kemampuannya. Sebagai pelatih yang sudah cukup berpengalaman di level klub maupun timnas, Indra harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hasil buruk yang didapat timnya tidak bisa ditoleransi lebih lama. Di internal PSSI, suara-suara yang meminta agar Indra segera mundur mulai bermunculan. Banyak yang merasa bahwa kualitas permainan timnas U20 yang dipimpinnya jauh dari harapan. Tidak hanya masalah strategi, tetapi juga masalah motivasi dan semangat bertanding yang kurang terlihat dalam tim. Shin Tae-yong kembali, harapan baru untuk Indonesia. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia untuk melatih timnas Indonesia U20 disambut dengan penuh harapan. Shin, yang sudah dikenal memiliki kemampuan untuk meracik strategi yang efektif dan membangun mentalitas juara pada pemain muda, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menangani generasi muda Indonesia yang penuh potensi ini. Ia berhasil membuktikan kemampuannya selama masa jabatannya sebagai pelatih utama timnas Indonesia, meskipun hasilnya belum memuaskan di beberapa ajang internasional. Dengan kekuatan mental yang telah terbukti, Shin Tae-yong diharapkan dapat memberikan perubahan besar pada timnas Indonesia U20. Para pemain muda Indonesia yang memiliki skill individu yang luar biasa, kini akan dipoles dan dibimbing dengan filosofi permainan yang lebih matang dan terorganisir.